Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Mula Alfisola, NIM 18.0.2016.040, jurusan Hukum Keluarga Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang prodi saya, yaitu kompre saya dengan Hukum Keluarga Islam. Yang dimana soal pertama yaitu prinsip-prinsip pernikahan. Prinsip-prinsip pernikahan yaitu pertama, tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan sendiri yaitu menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, itu keluarga yang bahagia. Yang kedua, perkawinan itu harus dicatatkan, perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan agama dan dicatatkan oleh peraturan-peraturan yang sah. Yang ketiga yaitu perkawinan yaitu mengandung asas monogami. Yang selanjutnya, perkawinan itu yang dilakukan oleh suami istri. Itu suami istri tersebut sudah mempunyai suami istri itu sudah memiliki jiwa yang masa atau sudah matang gitu ya. Selanjutnya yaitu suami istri ketika sudah menikah itu mempunyai hak dan kewajiban hak dan kedudukan yang seimbang. Selanjutnya yang terakhir yaitu perkawinan itu harusnya mempersulit perceraian begitu. Selanjutnya yaitu bagaimana pernikahan beda agama. Pernikahan beda agama sendiri ada beberapa hal. Yang pertama yaitu hukum pernikahan seorang laki-laki muslim dengan seorang wanita musyrik. Sudah jelas di sini hukum pernikahan sendiri yaitu diharamkan karena sesuai dengan perintah Allah, ayat dari Allah SWT, yaitu Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi wala tankihu musyrikati hatta yu'minu wala matu mu'minatu khairum minal musyrikati walau a'jabatkum wala tunkihu musyrikina hatta yu'minun wala butu mu'mini wala abdum mu'minun khairum min musyriki wala a'jabakum wa ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biidnih wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadzakkarun. Begitu. Bahwa di situ dijelaskan bahwa pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki muslim dengan seorang laki-laki muslim dengan wanita yang musyrik, yaitu haramkan. Yang kedua itu menjelaskan tentang bagaimana hukumnya seorang laki-laki muslim menikah dengan seorang perempuan ahli kitab. Ada ulama yang mengatakan pandangan ulama Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali itu dimakruhkan. Ada juga yang ulama yang mengikuti Imam Maliki yaitu Ibnu Qasim dan Khalil itu disarankan secara mutlak. Dan ada juga menurut Az-Zakarsi atau ulama pengikut paham Syafi'i itu disunatkan apabila si wanita ahli kitab itu benar-benar si wanita ahli kitab itu memang ingin masuk Islam gitu. Si ahli kitab itu mempunyai peluang untuk masuk Islam, seperti ayat yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma uhilla lakum thayyibatu wa ta'amul ladzina utul kitaba hilul lakum wa ta'amukum hilul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna musinina ghairu musafihina wala mutadhihina ahdan wa may yakfur bi imani qad habita amaluh wa fil akhirati minal khasirin. Begitu. Dan selanjutnya yaitu pernikahan antara seorang wanita muslim dengan laki-laki non muslim itu diharamkan karena sesuai dengan kompilasi hukum Islam pasal 4, yaitu bahwa
pernikahan dihukumi sah apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan itu beragama Islam, sesuai dengan agama Islam. Itu sesuai dengan undang-undang 1944, yaitu menjelaskan bahwa pernikahan itu sah apabila dicatatkan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan membahas tentang penghalang nikah. Penghalang nikah di sini ada yang bersifat sementara, ada yang bersifat selamanya. Penghalang nikah biasanya disebut dengan itu nikah atau penghalang nikah. Penghalang nikah mu'abbadah atau penghalang nikah selamanya itu yang pertama adanya karena keturunan, yang kedua karena semenda, yang ketiga karena sepersusuan. Penghalang nikah karena keturunan yaitu karena satu, anak kandung, terus ibu kandung, saudara kandung, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah atau ibu atau bibi, terus keponakan dari saudara laki-laki, terus keponakan dari saudara perempuan, terus saudara dari ibu atau bibi begitu. Yang kedua itu karena semenda. Karena semenda karena satu, karena karena semenda itu menikah diharamkan karena semenda itu menikah dengan satu mertua, terus menantu, anak tiri sama istrinya ayah atau ibu tiri gitu. Selanjutnya ada sepersusuan. Sepersusuan itu diharamkan karena seperti halnya kita mempunyai keponakan atau adik ponakan gitu, adik keponakan. Nah, itu disesuai dengan ibu kita. Nah, gitulah. Adik perempuan keponakan itu tidak boleh dinikahi. Kalau tidak sepersusuan boleh dinikahin. Kalau tidak sepersusuan itu boleh dinikahin, kalau sepersusuan tidak boleh dinikahin karena di satu sepersusuan dengan ibu kita gitu. Seperti halnya dijelaskan dalam An-Nisa ayat 22 sampai 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihu manakaha aba hukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Innahu kana fahisyatan wa ma'na wasa'an sabila. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Urimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum wa ummahatukum allati ardonakum wa akhwatukum minar rodoati wa ummahatun nisaikum wa robaikum allati fi hujurikum minan nisaikum allati dakhaltum bihinna fa innalam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wa khalaikum abnaikum alladina fi asnabikum. Selanjutnya ada penghalang nikah karena ghairu abadah, yaitu bersifat sementara, yaitu pertama bilangan istri, karena bilangan istri, yang kedua karena pernikahan, ikatan perkawinan, yang ketiga karena karena pemaduan, yang keempat karena sedang menjalankan masa iddah, ketiga karena sakit, karena selanjutnya ada karena ditalak 3, dan karena masih ihram. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa yang dinamakan iddah, ketentuan-ketentuan iddah yang dilakukan oleh istri dan landasan hukumnya ya. Iddah yaitu masa tunggu seorang istri baik dicerai maupun ditinggal mati oleh suaminya. Iddah di sini ada beberapa hal. Yang pertama, iddah yang dicerai sebelum dicampuri itu untuk iddahnya tidak ada, seperti firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 49 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minatu tsumma talaqtumuhunna min qabli in antamassuhunna famalakum alaihinna min iddati ta'tadunaha famatiuhunna wasarrihuhunna sarahan jamilan. Yang kedua, masa iddah yang kedua yaitu iddah ketika istri dicerai suami dan
ba'dadul atau setelah berhubungan, itu masa iddahnya 3 bulan atau 3 kali sucian. Seperti firman Allah Bismillahirrahmanirrahim dalam surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi wa mutallaqul mu'minun wa mutallaqu yatarabasuna bi anfusina salah satu quru gitu. Memberi kejelasan bahwa iddahnya orang yang diceraikan seorang suaminya ba'dadul itu salah satu quru atau 3 kali sesuci atau 3 bulan begitu. Selanjutnya masa iddah itu masa iddah perempuan yang dicerai tapi tetapi sudah menopause, yaitu iddahnya selama 3 bulan sama. Itu suratnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim dalam surat At-Tolak ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim wallati ya'isna minal mahidi minan nisaikum in irtabtum fa iddatahunna salah satu ashhurin wallati lam yahidna wa ulatul ahmali ajalahunna ayyaduna hamlahunna wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Di situ dijelaskan wallati ya'isna minal mahidi minan nisaikum in irtabtum fa iddatahunna salah satu ashhurin. Itu sudah jelas bahwa seorang istri yang dicerai suaminya karena sudah menopause itu 3 bulan atau salah satu ashhurin begitu. Yang selanjutnya itu seorang istri yang ditinggal masa iddahnya yang ditinggal karena kan mati itu 4 bulan 10 hari. Seperti dalilnya yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 234 berbunyi walladzina yutawaffawna minkum wa yadaruna azwajam yatarabbasuna bi anfusina arba'ata asyhurin wa ashron. Nah gitu. Fa idza balagna ajalahunna fala junaha alaikum fi ma fa'alna fi anfusina bil ma'ruf wallahu bima ta'maluna khabir. Arba'ata asyhurin wa asron gitu ya. Itu sudah jelas bahwa seorang istri yang ditinggal mati suaminya itu iddahnya 4 bulan 10 hari. Ada juga salah satu iddah bagi seorang dalam keadaan hamil, iddahnya menunggu sampai melahirkan. Di ayat yang dijelaskan oleh Allah itu wallati ya'isna minal mahidi minan nisaikum in irtabtum fa iddatahunna salasata asyhurin wallai lam yahidna wa ulatul ahmali ajalahunna ayyaduna hamlahunna wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Begitu. Yang terakhir iddahnya seorang istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil dan melahirkan tidak sampai 4 bulan iddahnya, yaitu sampai melahirkan itu ya. Selanjutnya yaitu menjelaskan tentang asas yang ada di pernikahan yang ada di Indonesia. Asas pernikahan di Indonesia sendiri yaitu asasnya monogami begitu. Asas monogami yaitu bahwa suami hanya boleh beristrikan satu dan sebaliknya istri diperbolehkan bersuamikan satu begitu. Sedangkan menurut para ulama berpendapat bahwa hukum poligami itu diperbolehkan dengan syarat si suami itu adil, baik memberikan nafkah batin maupun nafkah jasmani kepada istrinya dan anak-anaknya. Seperti dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 3 yang punya Bismillahirrahmanirrahim wa in hiftum alla tuksitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba fa in hiftum alla ta'dilu fa wahidata aw ma malakat aymanukum dalika azna alla ta'ulu. Shadaqallahul adzim. Di situ jelaskan bahwa para ulama atau Imam Maliki, Imam Hanafi, itu para madhab itu berpendapat bahwa beristri, berpoligami itu diperbolehkan dengan syarat itu tadi, yaitu adil dalam berumah tangga. Di situ jelaskan bahwa beristrikan itu
lebih dari satu itu sampai dengan 4. Berikan untuk Imam Syafi'i sendiri juga sama, yaitu memperbolehkan beristri lebih dari satu, yaitu nyampainya 4. Membolehkan beristri 4 itu bukan dengan syarat adil tadi. Kentapnya begitu. Dalam pasal 3 ayat 2 dijelaskan di kompilasi hukum Islam, di undang-undang perkawinan pasal 3, di undang-undang perkawinan pasal 3 ayat 2 dijelaskan bahwa seorang lelaki boleh berpoligami, boleh memperistri lebih dari satu. Itu disebabkan yang pertama, istri itu tidak bisa memiliki keturunan, istri itu cacat atau sakit, istri itu tidak menjalankan kewajiban sebagai istri, begitu, tidak bisa menafkahi batin oleh suaminya, begitu. Adapun dalam syarat-syarat poligami sesuai pasal 5 perkawinan, yaitu yang pertama, syaratnya berpoligami yaitu pertama harus mendapatkan izin dari istri sebelumnya, harus mendapatkan izin dari istrinya. Yang kedua, harus mempunyai kepastian hukum, yaitu menafkahi istri dan anak-anaknya. Yang ketiga itu adanya jaminan bahwa si suami itu berlaku adil kepada istri dan anak-anaknya, begitu. Itu singkat dari kami, bahwa berasas dari di Indonesia ini asas pernikahan yaitu asas monogami, bahwa bahwa seorang laki-laki itu boleh beristri boleh beristri satu saja dan sebaliknya, begitu. Akan tetapi diperbolehkan juga berpoligami bagi laki-laki, tetapi harus berlaku adil, begitu, dengan ketentuan-ketentuan, karena istri yang tidak bisa, yang cacat, atau istri yang tidak bisa mempunyai keturunan karena istri tidak tidak memberikan kewajiban sebagai istri, begitu. Dalam pasal 3 ayat 2 dalam undang-undang dijelaskan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang zakat produktif dan dalil beserta dalilnya. Zakat produktif yaitu zakat yang berupa benda atau harta yang diberikan kepada seseorang yang berhak menerima zakat. Diberikannya bukan semata-mata untuk hanya konsumsi saja, akan tetapi untuk sebagai modal kerja untuk perkembangan hidup mereka, begitu. Zakat produk sendiri bisa diartikan sebagai zakat yang diberikan kepada seseorang sebagai untuk modal kerja, begitu, untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Untuk dalil sendiri untuk zakat produktif, dalilnya itu dalam surat Al-Ahzab ayat 60 berbunyi yaitu Bismillahirrahmanirrahim, innama shadaqati lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimi wa fi sabili wa ibnis sabil. Di situ dijelaskan bahwa orang yang berhak menerima zakat itu ada 8, yaitu ada fakir, miskin, gharim, riqab, mu'allaf, ibnu sabil, sabilillah. Nah, begitu. Mungkin itu. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang zakat profesi dan besaran zakatnya. Zakat profesi sendiri itu zakat gaji pegawai. Setelahnya zakat yang dikeluarkan karena gajinya selama setahun itu mencapai 1 nisab, begitu. Itu yang dinamakan zakat profesi. Dikarenakan dulu tidak ada namanya zakat profesi, sedangkan sekarang banyak pekerjaan yang dimana pekerjaan itu seperti dosen ya, contohnya dosen itu gaji 1 bulan itu 5.500.000 belum uang tunjangannya, gitu. Jadi untuk setahun bisa mencapai 1 nisab lebih itu untuk
pekerjaan tersebut. Zakat profesi disebut juga dengan zakat pekerjaan gitu. Untuk besarannya sendiri untuk zakat profesi itu satu nisabnya disetarakan dengan emas atau 85 gram, yang dimana 2,5%-nya untuk zakat begitu. Untuk dalil sendiri tentang zakat profesi sesuai dengan Al-Baqarah ayat 267 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wala tayammamu khabisa minhu tunfiquna walastum bi akhidihi illa antuk midu fih wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Begitu. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan yang disarankan ibu yang dulu kemarin, yaitu berapa sih, apa saja sih zakat mal itu. Zakat mal itu yang pertama ada namanya zakat mal karena harta atau zakat malnya emas. Zakat mal emas itu mencapai satu nisab itu setara dengan 85 gram, di mana ketentuan estimasi zakatnya 2,5%. Yang kedua adanya perak. Perak itu sekitar satu nisabnya sekitar 595 gram. Apabila sudah satu nisab tersebut, maka pengeluaran zakat untuk perak sendiri juga sama 2,5%. Selanjutnya zakat karena peternakan. Peternakan sendiri ada kambing, ada unta, ada binatang unggas. Untuk kambing sendiri, apabila kambing tersebut 1 tahun atau mencapai 40 ekor kambing, maka wajib zakat 1 ekor kambing. Untuk unta, apabila setahun mencapai 30 unta peternakan itu, maka zakat 1 ekor unta. Dan apabila unggas ini disamakan dengan emas ya. Apabila unggas itu mencapai 85 gram atau 20 dinar, itu zakatnya 2,5%. Selanjutnya ada pertanian. Pertanian di sini baik umbi-umbian maupun beras ataupun padi atau yang lainnya, itu apabila sekali panen atau dalam satu kali tahun satu nisab itu 750 kilogram, itu zakatnya 10%. Itu apabila dan apabila yang mengairi itu irigasi, itu zakatnya 5%. Selanjutnya ada zakat perniagaan atau usaha, itu zakatnya seperti emas yaitu 85 gram dan wajib zakat itu 2,5%. Dan terakhir ada zakat bagi barang temuan, yang dimana barang temuan itu apabila nilainya 500.000, maka zakatnya yaitu 20%.